Haleluya, Shalom saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan ditopang dan didukung di dalam segala pergumulan doa saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini setiap hari, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kami akan menopang saudara dalam doa, terlebih dahulu saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan meneguhkan iman setiap kita saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Saat ini kembali kami punya kesempatan untuk merenungkan firman-Mu dan untuk berdoa bersama ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu, biar hati mereka diteguhkan, hati mereka dikuatkan melalui renungan firman Tuhan, dan mereka juga akan didoakan. Hadirlah Engkau di tengah kami, berfirmanlah ya Tuhan, dan jawablah doa kami. Engkau mengurapi setiap anak-anak-Mu ini, dan Engkau juga mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu dan dalam berdoa bagi setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, kami renungkan firman-Mu, dan kami akan naikkan doa-doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan berdoa bersama, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa dalam segala pergumulan kehidupan saudara, kembali terlebih dahulu saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan menguatkan dan meneguhkan iman saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Saudara, adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini adalah dari Lukas pasal yang ke-19, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-10, di mana topik yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah tentang keselamatan di tengah keluarga kita, tentang mujizat di tengah keluarga kita, kasih karunia dinyatakan di tengah keluarga kita. Saya percaya kita rindu Tuhan menyatakan keselamatan, kasih karunia-Nya, berkat-Nya, anugerah-Nya, mujizat-Nya di tengah keluarga kita. Kalau kita rindu campur tangan Tuhan di tengah keluarga kita, saudara, mari kita renungkan firman Tuhan ini. Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10, demikian firman Tuhan. Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai. Ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Saudara, dalam konteks firman Tuhan ini mencatat tentang kisah Sakeus. Sakeus yang merupakan seorang pemungut cukai, yang dikenal dan digolongkan sebagai orang berdosa, yang dianggap tidak layak, yang dianggap tidak pantas. Sampai orang-orang Farisi bersungut-sungut ketika
Yesus singgah di rumah Sakeus. Tetapi pada akhirnya saudara, Yesus mengucapkan satu kalimat yang saya percaya setiap kita rindu kalimat itu juga dinyatakan bagi kita dan keluarga kita. Di mana Yesus berkata kepada Sakeus di ayat yang ke-9. Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Yesus berkata kepada Sakeus dan keluarganya bahwa hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Artinya Yesus mau menegaskan bahwa anggota keluarga itu diselamatkan oleh Tuhan. Yesus menegaskan bahwa hari itu terjadi keselamatan kepada keluarga Sakeus. Kalau kepada keluarga Sakeus, Tuhan menyatakan bahwa hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, kepada keluarga ini, maka saya percaya kepada keluarga kita pun itu bisa terjadi. Kalau kepada Sakeus dan keluarganya, di mana Sakeus dikenal sebagai orang berdosa, tetapi pada akhirnya Tuhan mengatakan bahwa hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, maka saya percaya kepada keluarga kita semua pun Allah bisa mengerjakan mujizat, mengerjakan keselamatan, menyatakan kasih karunia-Nya. Yang menjadi pertanyaannya adalah apa yang menjadi alasan sehingga pada akhirnya Sakeus dan keluarganya mengalami keselamatan? Apa yang dilakukan oleh Sakeus sehingga pada akhirnya berkat Tuhan, mujizat Tuhan terjadi di tengah-tengah keluarga Sakeus? Kalau kita lihat tadi saudara di ayat 3 dan 4, dikatakan di sana bahwa Sakeus berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Saudara, hal yang bisa kita lihat di ayat 3 dan 4 ini adalah Sakeus rindu melihat Yesus. Sehingga pada waktu itu saudara, dia berlari mendahului orang banyak dan dia berusaha untuk menerobos orang banyak untuk melihat orang apakah Yesus, untuk memuaskan kerinduannya supaya bisa melihat Yesus. Tetapi dia tidak dapat. Saat dia tidak dapat, oleh karena keterbatasan badannya saudara, dia tidak bisa mendahului orang lain atau mendesak orang lain. Tetapi dia tidak berhenti. Karena begitu rindunya dia melihat Yesus, akhirnya orang kaya ini pun memanjat pohon. Artinya saudara, dia begitu rindunya melihat Yesus, sampai-sampai segala gengsinya dia abaikan. Dia manjat pohon saudara, supaya bisa melihat Yesus. Artinya betapa dalamnya, betapa rindunya dia melihat Yesus. Hari ini saya mau menegaskan kepada setiap kita saudara, kalau kita rindu mengalami supaya dalam hidup kita, di tengah keluarga kita, Allah melakukan mujizat, mengerjakan mujizatnya, keselamatannya dikerjakan di tengah kehidupan dan keluarga kita, maka yang pertama, jadilah pribadi yang rindu akan Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Sakeus sehingga pada akhirnya Tuhan berkata, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena kepala keluarga itu, yaitu Sakeus, dia rindu akan Tuhan. Terkadang saudara, kita rindu mujizat Tuhan, bukan merindukan Tuhan. Terkadang kalau dianalisa, begitu banyak orang-orang Kristen yang merindukan mujizat, merindukan jawaban doa lebih daripada merindukan Tuhan. Mencari mujizat, mencari jawaban doa lebih daripada mencari Tuhan. Padahal seharusnya terbalik saudara. Kita seharusnya rindu akan Tuhan, mencari Tuhan, haus akan Tuhan, sehingga pada akhirnya mujizat akan dinyatakan dalam hidup kita. Jadi saudara, jadilah pribadi-pribadi yang haus akan Tuhan, yang rindu akan Tuhan. Kalau saudara rindu mujizat, Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saudara. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, di ayat 6 di sana dikatakan,
Ketika di ayat 5 Yesus berkata bahwa segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Maka dikatakan ayat 6, lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Saudara, dia bersukacita menerima Yesus di dalam rumahnya. Ingat saudara, orang ini pemungut cukai. Di mana pemungut cukai pada masa itu adalah orang yang bekerja kepada pemerintahan Roma untuk memungut cukai daripada orang Yahudi. Artinya bisa dibilang bahwa Sakeus ini adalah pengkhianat bagi bangsanya. Itu sebabnya orang-orang Farisi berkata bahwa orang-orang Farisi menggolongkan dia sebagai orang berdosa karena dia dianggap sebagai pengkhianat terhadap bangsanya. Orang ini melakukan itu demi apa? Demi keuntungan. Yang ada dalam pikirannya adalah uang dan uang. Yang ada dalam pikirannya adalah keuntungan dan keuntungan. Yang menjadi kesenangannya, sukacitanya, kepuasannya adalah harta, keuntungan. Tetapi kali ini berubah, saudara. Dikatakan di ayat 6 ini bahwa kali ini yang menjadi sukacita terbesarnya adalah ketika dia menerima Yesus di rumahnya. Hari ini saudara, kalau kita rindu mengalami mujizat seperti Sakeus, maka seharusnya yang menjadi sukacita kita adalah Yesus yang hadir di rumah kita. Yesus yang berkuasa di tengah keluarga kita. Yesus yang berotoritas di tengah keluarga kita. Seringkali kita mengabaikan Tuhan Yesus. Tuhan itu kita panggil hanya waktu kita butuh. Tetapi kita yang berkuasa, kita yang berotoritas atas hidup dan keluarga kita. Ketika Sakeus menerima Yesus dengan penuh sukacita, di sanalah Yesus mengucapkan kalimat, hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini. Jika kita mengundang Yesus tetap hadir di tengah kehidupan kita, di tengah keluarga kita, kita tahu Dia adalah Tuhan dan kita hidup menjadikan Dia sebagai Tuhan dalam hidup dan di tengah keluarga kita, maka keselamatan akan menjadi bagian kita di tengah keluarga kita. Kemudian yang terakhir saudara, apa yang terjadi kepada Sakeus sehingga dia mengalami mujizat di tengah keluarganya? Ayat yang ke-8, di sana dikatakan, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Wow. Pada waktu itu orang-orang Farisi protes. Mereka berkata, kenapa Yesus singgah ke rumah orang berdosa? Tetapi ketika didengar Sakeus hal itu, dia berdiri, dia berkata bahwa dia akan membagikan setengah dari hartanya kepada orang-orang miskin. Dan kalau ada orang yang selama ini dia peras, dia berkata, aku kembalikan 4 kali lipat. Artinya apa saudara? Selama ini dia memeras. Selama ini yang ada di pikirannya hanyalah bagaimana mendapatkan uang. Sampai jadi pengkhianat pun dia mau. Tapi kali ini hidupnya benar-benar berubah saudara. Dia mau untuk memberikan hartanya, memberkatkan hartanya kepada orang-orang miskin, membagikan hartanya kepada orang-orang miskin. Bahkan dia mau mengembalikan kepada orang yang pernah dia peras 4 kali lipat. Artinya hidupnya berubah, ada pertobatan. Kalau kita rindu dalam hidup kita, di tengah keluarga kita, keselamatan terjadi saudara, berkat Tuhan dicurahkan, mujizat Tuhan dinyatakan, maka mari tunjukkan perubahan hidup, maka Tuhan akan menyatakan mujizatnya. Puji Tuhan saudara, kalau kita rindu keselamatan, mujizat, berkat di tengah keluarga kita, jadilah pribadi yang rindu akan Tuhan, jadilah yang pribadi yang bersuka cita karena Tuhan, dan jadilah pribadi yang mengalami perubahan oleh karena Tuhan. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini meneguhkan iman saudara. Kita akan berdoa bersama saudara, namun sebelumnya terapkanlah firman Tuhan ini. Ambil komitmen untuk menerapkan firman Tuhan dalam hidup saudara. Dalam nama Yesus, haleluya. Anak mereka, sehingga puji Tuhan saudara, saya percaya
Firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan datang kepada Tuhan, menyerahkan segala pergumulan dan beban kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman, datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, dan terus datang kepada Tuhan dengan penuh ketekunan sampai saudara melihat dan menerima jawaban doa saudara. Saudaraku, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, terlebih dahulu saya rindu saudara menaikkan doa-doa khusus saudara kepada Tuhan. Mungkin saat ini ada topik doa khusus saudara, ada pergumulan khusus saudara. Mari datang kepada Tuhan. Dia Allah yang akan campur tangan, Dia Allah yang akan menyatakan mujizatnya bagi saudara. Saya akan menopang saudara dalam doa. Naikkan pergumulan khusus saudara di hadapan Tuhan. Mari serukan kepada Tuhan, berkata-katalah di hadapan Tuhan saudara. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-anak-Mu dalam doa dan pergumulan mereka. Apapun yang menjadi pergumulan mereka saat ini, Tuhan tolong. Engkau yang menjadi jawaban atas segala pergumulan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu. Dengarkan seruan-seruan mereka, dengarkan jeritan hati mereka, dengarkan tetesan air mata mereka. Engkau tahu bahasa tetesan air mata anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau peduli ya Tuhan, dan Engkau menjawab setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Mungkin ada masalah, ada persoalan yang sedang mereka hadapi, baik masalah di tengah keluarga, baik masalah di dalam usaha pekerjaan, masalah ekonomi, atau masalah apapun yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka. Beban yang menindih mereka saat ini, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya yang menolong. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang campur tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau yang sanggup mengangkat segala beban dan persoalan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, kembali hamba berdoa bagi anak-anak-Mu untuk kesehatan mereka. Tuhan yang campur tangan, berkati anak-anak-Mu yang saat ini ada dalam keadaan sehat. Tuhan terus memberkati kesehatan mereka, biar anak-anak-Mu terus menikmati kesehatan daripada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, ajar anak-anak-Mu semuanya dengan penuh hikmat menjaga kesehatan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit, apapun yang menjadi sakit penyakit mereka, Tuhan yang menolong. Dalam nama Yesus, Engkau kiranya yang menjadi jawaban atas segala sakit penyakit mereka. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang sanggup menolong, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan anak-anak-Mu dari segala sakit penyakit mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, saya rindu saat ini saudara angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, mari datang kepada Tuhan. Saya akan berdoa bagi saudara. Dia Allah yang ajaib. Dulu, sekarang, dan selamanya Dia sanggup menyembuhkan. Dulu Dia lakukan mujizat, hari ini pun Dia lakukan mujizat. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman. Bapa yang baik, Engkau pandang anak-anak-Mu ya Tuhan, yang saat ini sedang mengangkat tangan kepadamu dan menaruh tangannya di bagian tubuhnya yang sakit. Tuhan kiranya yang menyembuhkan.
Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakitnya, Tuhan tolong. Tuhan kerjakan mujizat, nyatakan perkara besar bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Mujizat Allah sedang terjadi, mujizat Allah sedang mengalir bagi setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu. Begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon doa untuk kesembuhan mereka dari sakit asam lambung ya Tuhan. Bapa yang baik, Tuhan tolong. Kerjakan mujizat bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang sudah mengalami sakit asam lambung yang sudah lama dan sudah mengalami sakit asam lambung yang parah. Ada yang mengalami anxiety gara-gara asam lambungnya Tuhan. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Kerjakan mujizat-Mu, nyatakan kesembuhan bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Sembuhkan dan netralkan asam lambungnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, Tuhan kiranya yang bekerja. Jika ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit kanker saat ini, mungkin dokter berkata sudah sulit, mungkin dokter sudah berkata mustahil. Tuhan tolong anak-anak-Mu, ulurkan tangan-Mu, jamah anak-anak-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker ya Tuhan. Di bagian tubuh manapun yang mereka mengalami sakit kanker, Tuhan tolong, Tuhan kerjakan mujizat dan nyatakan perkara-perkara yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami kanker. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, ada begitu banyak permohonan-permohonan doa untuk kesembuhan dari sakit diabetes. Tuhan tolong, nyatakan mujizat-Mu Bapa. Engkau sanggup menormalkan kandungan gula dalam darahnya Tuhan, dan kemudian menyembuhkan dia. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Mungkin sudah ada luka di dalam tubuh mereka yang sulit disembuhkan karena kadar gula terlalu tinggi di dalam darahnya. Tuhan tolong normalkan dan kerjakan kesembuhan Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Dalam nama Yesus tolong Tuhan, nyatakan belas kasihan-Mu dan kerjakan kesembuhan, kerjakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiada yang mustahil bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu Tuhan. Engkau Allah yang sanggup campur tangan dan menyatakan mujizat-Mu. Jika ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami stroke saat ini, Tuhan ulurkan tangan-Mu, sembuhkan Tuhan. Pulihkan kembali organ-organ tubuhnya dalam nama Yesus. Mungkin juga ada anak-anak-Mu yang mengalami kolesterol yang tinggi ya Bapa. Tuhan juga kiranya yang menetralkan. Tuhan yang mengerjakan mujizat, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya yang campur tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit migrain, Tuhan juga yang campur tangan. Apapun yang menjadi penyebabnya, Tuhan campur tangan, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung. Bapa, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan dan sempurnakan kesembuhan dan kesehatan jantungnya Tuhan. Dalam nama Yesus.
Juga jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan mungkin gagal ginjal dan sudah cuci darah, Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Engkau sanggup melakukan mujizat, Engkau sanggup melakukan perkara yang besar. Sembuhkan anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Dalam nama Yesus, fungsikan kedua ginjalnya dengan sempurna dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam urat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang mengalami sakit leper, Tuhan jamah sembuhkan. Yang mengalami getah bening, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Nyatakan kuasa-Mu. Ada yang mungkin mengalami alergi, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada saat ini ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit yang belum disebutkan. Bapa yang baik, Engkau Allah yang maha tahu apa yang menjadi penyakitnya. Dan Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat dan mengerjakan kesembuhan bagi sakit penyakitnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, kami percaya mujizat-Mu sedang terjadi. Kami percaya kuasa-Mu sedang Kau nyatakan bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Engkau Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga terus berdoa bagi anak-anak-Mu, bagi profesi mereka, karir mereka, pekerjaan mereka, Tuhan yang campur tangan. Bapa, hamba berdoa bagi para PNS. Tuhan memberkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan campur tangan, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam bidang mereka masing-masing. Berkati juga para TNI Polri, berkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini. Penyertaan Tuhan nyata bagi mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan tolong, Tuhan jamah, dan Tuhan memberkati para petani ya Tuhan dalam pekerjaan mereka. Apa yang mereka tanam, berkati apa yang mereka pelihara, berkati ya Tuhan sehingga mereka bisa berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para petani Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga para pengusaha, pebisnis, apapun yang menjadi usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya yang menolong, Tuhan kiranya yang campur tangan. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan campur tangan-Mu dalam usaha dan bisnis mereka, sehingga mereka bisa semakin maju, semakin berkembang, jadi berkat bagi banyak orang, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan para buruh, Tuhan campur tangan, Tuhan yang membela mereka, Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka, jauhkan dari segala kecelakaan kerja. Perlindungan-Mu nyata bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Bapa yang baik, berkati mereka yang sedang berprofesi sebagai honorer, Tuhan memberkati mereka juga. Tuhan buka pintu bagi anak-anak-Mu sebagai honorer Tuhan dalam nama Yesus. Mereka yang bekerja sebagai pegawai dalam bidang apapun, Tuhan campur tangan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang memberkati mereka dalam nama Yesus. Berkati juga anak-anak-Mu para medis ya Tuhan, baik dokter, baik perawat, bidan, semuanya yang terlibat di bagian medis, Tuhan juga yang memberkati mereka pribadi lepas pribadi. Campur tangan Tuhan nyata bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Bahkan hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam keadaan pengangguran, mereka tidak punya pekerjaan, Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati
pekerjaan mereka ya Tuhan. Berikan mereka pekerjaan dalam nama Yesus. Buka pintu bagi mereka dalam nama Yesus. Para pensiunan juga Tuhan beri sukacita, damai sejahtera bagi mereka dalam nama Yesus. Para pejabat di bangsa ini, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, pimpinan-pimpinan daerah, gubernur, bupati, camat, Tuhan jamah semuanya untuk mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang bekerja di tengah-tengah bangsa kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ini doa kami, ini doa hamba bagi anak-anak-Mu. Engkau yang memberkati mereka. Hamba juga berdoa bagi masa depan anak-anak-Mu ini. Engkau yang telah merancangkan masa depan yang terbaik, dan rancangan-Mu tidak mungkin gagal. Ajar kami melangkah menuju kepada rancangan-rancangan yang besar dalam kehidupan kami di masa depan. Berkati anak-anak-Mu yang masih dalam bangku studi. Tuhan memberkati mereka, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu, sehingga semua anak-anak-Mu, Tuhan memberkati mereka punya keunggulan lebih daripada yang lain. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, Tuhan yang campur tangan dan Tuhan yang memberkati semuanya. Engkau yang mendengar doa kami, Engkau mendengar seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan meneguhkan iman saudara. Dan saya percaya ketika kita sudah berdoa bersama, doa-doa saudara naik di hadirat Tuhan, dan Tuhan menjawab setiap saudara. Kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, segeralah berlangganan. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Puji Tuhan saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, silakan lihat di kolom deskripsi informasi yang lebih lanjut saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.